Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Ayu Ariskah dari kelas HESD Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode pemahaman pendekatan hadis klasik dan kontemporer. Ayo langsung saja kita ke pembahasannya. Pemahaman pendekatan hadis klasik. Pada periode ini merupakan pembentukan wajah awal metode pemahaman hadis. Usaha ini merupakan rintisan yang dimulai dari lahirnya penilaian adanya kontradiksi satu hadis dengan hadis yang lain dan merupakan upaya pemecahan beberapa hadis yang dipandang sulit untuk dipahami. Maka dengan sebab itu, lahirlah pada periode awal ini beberapa kitab hadis, baik syarah ataupun upaya penjelasan makna secara ringkas tentang hal itu. Manakala pengertian pemahaman pendekatan hadis klasik merupakan suatu kerangka atau langkah-langkah atau cara yang digunakan dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Pada periode klasik atau semasa keilmuan Islam klasik terbagi kepada dua, yaitu tradisi lisan dan tertulis. Pada waktu itu terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi memberikan informasi tentang wahyu Al-Quran melalui lisan. Kemudian, Nabi langsung memberikan kepada para sahabat dalam sebuah majlis atau perkumpulan lain. Saat itu, para sahabat langsung merekam apa yang disampaikan oleh Nabi melalui hafalan mereka. Manakala tindakan baginda Nabi, mereka rekam melalui pengalaman. Perkara ini juga terjadi pada masa Khulafa ar-Rasyidin dan juga tabi'in. Setelah masa sahabat, kegiatan pengumpulan hadis mulai dilakukan untuk menjaga kelestarian hadis itu sendiri. Hal ini karena pada masa ini banyak golongan ingkar sunnah dan para pembuat hadis palsu. Perbedaan tradisi keilmuan Islam, baik secara lisan maupun tertulis, membawa dampak pada pengkajian terhadap syarah hadis klasik. Banyak ketika itu muncul kitab-kitab syarah yang dibuat oleh ulama-ulama klasik. Mereka bersemangat untuk menjelaskan hadis-hadis yang telah dihimpun agar maksud yang ingin disampaikan dalam suatu hadis dapat mudah dimengerti. Pada ketika ini juga, pada periode klasik ini berfokus kepada bidang kajian sanad, kemudian pengkajiannya terhadap makna matan. Dalam perkembangan periode klasik ini, setidaknya didapati dan dipetakan terdapat ulama-ulama besar yang berkontribusi mengeluarkan hasil pemikiran. Contohnya seperti Al-Syafi'i dengan karyanya Ikhtilaf Al-Hadis. Dalam karyanya, ia mengembangkan pemahaman hadis berbasis aspek kontradiktif dalam hadis. Imam Asy-Syafi'i memberikan gambaran dalam menyelesaikan hadis yang terlihat bertentangan dengan melalui beberapa cara. Dan cara yang ia tawarkan memang bukanlah wacana baru dalam tradisi keilmuan Islam. Beliau menggunakan 3 cara dalam meneliti hal ini, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode al-jam'u, kompromi. Yang kedua tarjih, al-tarjih, pengunggulan suatu dalil atas dalil lain. Dan yang ketiga al-nasah, penghapusan atau pembatalan suatu dalil. Melalui mekanisme yang dijelaskan oleh Imam Al-Syafi'i secara terinci, terdapat kategori yang dispesifikasikan seperti ikhtilaf al-hadis min jihad ibahah, mujmal mufassar, tarjih bi al-munasabah, dan tarjih al-riwayah. Analisis ini dijadikan patokan bahwa memang telah hadir sebuah cara yang menuntun umat untuk lebih memahami hadis yang terlihat secara lahiriah bertentangan agar dikaji secara mendalam dan penuh kehati-hatian dalam menentukan makna yang tepat dan tujuannya. Pendekatan yang ia gunakan pula mencakup kebahasaan dan asbab al-wurud. Namun, memang hadis-hadis yang dibahas dalam kitabnya hanya sebatas dalam masalah hukum fikih saja, tidak menyangkut ranah pemahaman hadis lain. Pendekatan yang digunakan Imam Asy-Syafi'i yang pertama yaitu aspek kebahasaan atau kita menyebutnya sebagai hermeneutika. Yang kedua yaitu aspek asbabul wurud atau dapat kita pahami sebagai sejarahnya. Dan yang ketiga adalah berdasarkan keadaan sosial atau budaya. Ada juga ulama lain seperti Ibnu Qutaibah dengan karyanya Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadis.
Ia memaparkan penyelesaian dalam memahami hadis yang saling bertentangan sehingga didapat pemahaman yang sesuai dengan kandungan yang sebenarnya dari pesan Nabi. Dalam pemahaman matan hadisnya, Ibnu Qutaibah menggunakan pemahaman logika bahasa yang mendalam untuk memahami hadis. Berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya yang melakukan metode tarjih dalam menyikapi hadis kontradiktif atas dasar status hadis, nasih, mansukh, dan lain-lain. Ia memilih untuk tidak terburu-buru melakukan metode tarjih dalam menyikapi hadis kontradiktif, karena menurutnya ungkapan hadis dapat dipahami dengan benar sesuai dengan situasi dan kondisinya, maka tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Dalam upaya menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif, Ibnu Qutaibah merumuskan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi hadis. Identifikasi ini berupa status hadis, meski diakui identifikasinya tidak mendetail, tidak menggunakan tahrij, hanya mengandalkan status hadis, semisal sahih, hasan, atau dhaif, ataupun menolak karena bukan hadis. Yang kedua, melihat asbab al-wurud. Untuk meneliti hadis, penting untuk mengetahui asbab al-wurudnya sebelum memahami pesan-pesannya dan menggali kemungkinan makna lain yang dirujuk dalam latar ketika hadis disabdakan. Yang ketiga, melakukan takwil terhadap salah satu hadis yang bertentangan. Ketika terdapat dua hadis yang bertentangan, ada kalanya ia hanya mentakwil salah satunya agar pemahaman yang satu dapat sejalan dengan hadis yang lain. Yang keempat, melakukan takwil terhadap dua hadis yang bertentangan. Ada kalanya dalam upaya mendapatkan pemahaman yang tepat dari dua hadis yang bertentangan, Ibnu Qutaibah melakukan takwil keduanya. Yang kelima, memperkuat takwilnya dengan ayat Al-Quran, hadis lain, bait syair, logika, fakta sejarah, dan ilmu pengetahuan. Yang keenam, bila tidak mungkin mentakwilkannya, maka dilakukan nasih mansukh atau melakukan tarjih. Dan hal ini dijadikan alternatif terakhir yang digunakannya. Berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya yang lebih mendahulukan metode jam'u tarjih ini. Dari langkah-langkah yang ditempuh Ibnu Qutaibah menghasilkan penyelesaian hadis-hadis yang dinilai kontradiktif, memang akan sedikit bersinggungan ditemukan kesamaan dengan langkah yang dilakukan Imam Syafi'i, mengingat pembahasannya sama-sama berbasis kontradiktif hadis. Yang mana dari kedua tokoh ini yaitu Asy-Syafi'i dan Ibnu Qutaibah didasarkan kepada basis pemahaman yang dikembangkan keduanya merujuk kepada pemahaman berbasis mukhtalif al-hadis dan metode yang paling awal dalam pemahaman hadis. Kedua tokoh yang memaparkan permasalahan tentang hadis kontradiktif di atas menjadi pemacu semangat ulama-ulama setelahnya dalam mengkaji makna hadis, bukan hanya dalam segi kontradiktifnya saja, akan tetapi perbahasan makna mendalam tentang suatu hadis yang memang secara doktrinal tidak ada hadis yang bertentangan dengan otoritas yang lebih tinggi darinya, yakni Al-Quran, dan bahkan di masa setelahnya penjelasan yang ditujukan untuk memahami hadis menjadi lebih mendalam dan terstruktur. Pendekatan yang digunakan pada fase ini pula masih menggunakan pendekatan yang cukup sederhana, mengingat ilmu pengetahuan yang belum berkembang sehingga pendekatan yang dominan pada ranah kebahasaan dan historitas sebuah hadis. Para ulama hadis dalam mensyarah hadis dengan cara menunjukkan makna yang sebenarnya terkait dengan keilmuan mereka. Mereka berkomitmen untuk menjaga hadis agar tetap bisa dijadikan landasan dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan agama. Dalam mensyarah hadis, itulah sebabnya mereka tidak lepas daripada unsur historis dan bahasa, serta menggunakan metode yang global menjelaskan hadis secara sederhana agar mudah dimengerti. Sementara itu, bentuk atau metode yang digunakan dalam syarah hadis klasik yang pertama ialah ijmali, ringkas, yaitu menguraikan makna yang terkandung dalam suatu hadis yang disyarah dengan makna yang singkat dan bahasa yang sederhana. Yang kedua adalah tahlili, yang mana menguraikan dan menganalisis segala sisi dari suatu hadis. Dan yang ketiga, muqarron, digunakan oleh ulama
untuk menjelaskan hadis yang disyarahnya dengan membandingkan antara dua kitab syarah yang dibuat oleh ulama hadis, dan tentu hadis yang dibandingkan adalah hadis yang memiliki kemiripan dalam hal redaksi. Tujuan pada fasa klasik ini adalah untuk mencari dan menghasilkan the original meaning yang dimaksudkan dalam hadis. Tujuan syarah hadis pula adalah memberi penjelasan lebih rinci tentang suatu kitab-kitab hadis yang dibuat oleh perawi-perawi hadis. Selain itu, motivasi ulama klasik adalah untuk menghidupkan kembali sebuah karya yang kelihatan sudah mati, di mana aktivitas pengkajian hadis sudah mulai ditinggalkan. Langsung aja kita pergi pada contohnya, yaitu dari Jabir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melarang memakan daging korban setelah 3 hari. Kemudian beliau mengatakan, makanlah, sisakan, dan simpanlah. Dan ada juga hadis, yaitu dari Abu Ubaid yang berkata, aku menghadiri salat Id bersama Ali bin Abi Thalib. Beliau sesungguhnya mengawali dengan salat dan khutbah dan berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami memakan daging korban kami setelah 3 hari. Sekian metode pemahaman pendekatan hadis klasik. Untuk metode pemahaman pendekatan hadis kontemporer akan disambung di video yang kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang kedua.